Tugu Perdamaian di Kota Palu, dikenal sebagai Nusarara Nusa Batutu, adalah simbol dari kekuatan dan keindahan integrasi nasional. Terletak di Bukit Cabalmor, dengan pemandangan Teluk Palu yang menakjubkan. Tugu ini melambangkan persatuan dan keberagaman, di mana setiap perbedaan budaya menyatu dalam harmoni. Nusarara Nusa Batutu, yang berarti kita semua bersaudara, kita semua bersatu, menjadi saksi bisu tekad masyarakat untuk menjaga perdamaian dan kebersamaan. Monumen ini mengingatkan kita bahwa integrasi nasional bukanlah hanya tentang kebersamaan dan perbedaan, tetapi tentang komitmen bersama untuk hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Tugu Perdamaian Palu menegaskan pentingnya integrasi nasional sebagai pondasi kokoh bagi masa depan yang damai dan penuh makna. Disinilah kita merayakan kekuatan persaudaraan, menemukan kedamaian dalam keberagaman, dan memperkuat jalinan kebersamaan yang menjadi penopang bangsa. Banyak dari kita yang tidak mengetahui fakta sesungguhnya tentang integrasi nasional. Padahal, integrasi nasional merupakan upaya pemersatu kita sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk dapat memahami integrasi nasional agar kita tidak menyalahpastikan integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata dasar, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu integrate. Nasional sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation. Menurut Dr. Nazaruddin Samsudin, integrasi nasional adalah proses penyatuan dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Secara keseluruhan, integrasi nasional merupakan upaya yang dilakukan untuk mempersatukan atau menggabungkan perbedaan-perbedaan dalam kelompok sosial maupun kelompok budaya untuk membentuk suatu kesatuan dan keselarasan dalam negara Republik Indonesia dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia sangat kaya akan adanya perbedaan, mulai dari bahasa, agama, hingga budaya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk dapat memahami integrasi nasional agar bisa lebih bersatu lagi. Tujuan, fungsi, dan manfaat integrasi nasional yang pertama yaitu bangsa Indonesia bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang kedua, budaya Indonesia bisa dikenal di mancanegara. Budaya Indonesia bisa menjadi kebanggaan kita bersama. Faktor pendorong integrasi nasional. Pertama, adanya rasa senatif seperjuangan. Salah satu faktor dan kontributor terpenting bagi integrasi dan persatuan nasional adalah perasaan berbagi nasib dan persahabatan yang sama. Yang kedua, menginginkan persatuan. Salah satu peristiwa yang menunjukkan keinginan Indonesia untuk bersatu yaitu peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1945. Yang kelima adalah budaya gotong royong. Budaya gotong royong dikenal sebagai ciri khas Indonesia yang diturunkan secara turun-temurun dan dilestarikan sampai saat ini. Dan masih banyak lagi faktor-faktor pendorong integrasi nasional. Faktor penghambat yang pertama, masyarakat Indonesia yang beragam. Masyarakat yang beragam mencakup suku, agama, ras, dan golongan lainnya.
Bahkan terbukti banyak suku bangsa di Indonesia yang menghambat integrasi nasional. Yang kedua, luas wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia merupakan salah satu faktor dari penghambatnya integrasi nasional. Yang ketiga, pembangunan yang tidak merata. Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas mengakibatkan salah satu faktor dari penghambat integrasi nasional adalah ketimpangan pembangunan, dan masih banyak lagi faktor penghambat dari integrasi nasional. Tentang integrasi nasional pasti ada hubungannya dengan Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika. Tahu nggak sih apa bedanya? Kalau menurutku, pada tanggal 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda itu terjadi. Hubungannya antara integrasi nasional itu, Sumpah Pemuda itu mengumpulkan seluruh pemuda-pemudi di Indonesia yang bersifat kedaerahan menjadi satu sifat nasional, yaitu sifat nasionalisme guna untuk menyampaikan aspirasi mereka mengenai kemerdekaan negara Indonesia. Menurut lo apa sih hubungan integrasi nasional dengan Bhinneka Tunggal Ika? Jadi menurutku hubungan integrasi nasional dan Bhinneka Tunggal Ika adalah Indonesia ini beragam perbedaannya. Yang pertama, sukunya berbeda, rasnya berbeda, dan agamanya pun berbeda. Jadi banyaknya kebudayaan dan keberagaman itu bukannya memecah belahkan kita, tetapi itu harusnya menyatukan kita untuk menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang. Terdapat 3 strategi untuk mewujudkan integrasi nasional. Yang pertama yaitu asimilasi. Asimilasi adalah proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih sehingga menjadi satu kebudayaan, sehingga menghilangkan identitas lokalnya. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi adalah proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih sehingga menjadi satu kebudayaan tetapi masih membawa identitas lokalnya. Yang ketiga ada pluralis. Pluralis adalah paham yang menghargai adanya perbedaan dan mengizinkan paham tersebut untuk hidup saling berdampingan dan berkembang. Penerapan integrasi nasional. Yang pertama, pendidikan nasional. Penerapan integrasi nasional dapat dilihat dalam sistem pendidikan nasional yang menyeluruh dan merata di seluruh wilayah negara. Yang kedua, kebijakan sosial. Integrasi nasional juga termanifestasikan dalam kebijakan sosial seperti program bantuan masyarakat, layanan kesehatan umum, dan infrastruktur yang tersedia secara merata untuk semua warga negara tanpa memandang latar belakang mereka. Yang ketiga, lingkungan. Dalam sistem hukum yang adil dan berlaku secara merata, semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, budaya, atau status sosial ekonomi. Yang keempat, kebijakan ekonomi. Integrasi nasional juga terwujud dalam kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan akses ekonomi dan kesempatan kerja warga negara tanpa memandang latar belakang mereka. Penerapan integrasi nasional juga dapat dilihat dalam pelestarian warisan budaya nasional serta dukungan terhadap seni dan budaya lokal di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, integrasi nasional merupakan suatu upaya untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan merata, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan bersama. Aduh, banyak sekali ini tugas. Belum juga yang di classroom. Nah, baru di classroom ini disuruh jawab soal yang di buku. Mana saya tidak punya buku lagi. Kayaknya sana teman kelasku deh. Oh, saya coba tanya dorang, siapa tahu dorang punya buku. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, kamu punya buku kalkulus edisi 5? Kalau ada, boleh saya pinjam dulu. Soalnya saya belum punya uang untuk membelinya. Ada sih bukuku, tapi saya mau kasih pinjam. Nanti kalau buku rusak bagaimana? Iya, seharusnya kau baca, coba lihat penampilannya itu. Baru Bapak juga kuliah di Untar, kampus ini itu cuma untuk anak-anak elit.
Kenapa ini? Ini anak cukup ini mau beli untuk soal posisi dia. Nah baru apa yang dipermasalahkan? Kan itu anak buku toh. Baru kita sekelas juga. Tapi kan kita itu harus berteman sama siapa saja tanpa memandang apapun. Kita harus menjunjung integrasi nasional. Oh iya, ini minta maaf ya. Iya, terima kasih. Kok tahu? Ternyata pemilu kemarin itu curang. Iya, ini juga saya baca beritanya. Ternyata paslon nomor 2 curang. Yuk, ini beritanya. Lihat. Aku kalau bahas ini macam kritik sekali, Le. Ini loh, kau tahu tidak? Kemarin itu ternyata pemilu itu curang. Iya, buktinya, Kak? ada buktinya. Ini dan artikelnya. Kamu ini jangan cepat percaya kayak begituan. Itu kan baru diasumsi, belum ada bukti yang valid. Ini nih, coba kamu lihat klarifikasi dari MK bahwa paslon nomor 2 itu tidak salah. Nah itu kamu, jangan cepat percaya hoax karena hoax ini dapat memecah persatuan kita. Itu tuh cuma gara-gara hoax ini hampir kita baru rusak integrasi nasional kita. Sudah itu tuh supaya percaya hoax lagi. Oh iya, terima kasih ya. Hampir kami tertipu dengan hoax ini. Integrasi nasional adalah pondasi bagi keberlanjutan dan kemajuan sebuah bangsa. Dengan saling menghormati dan memahami perbedaan, kita dapat membangun persatuan yang kokoh. Setiap warga negara memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan dan kebersamaan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan sejahtera. Mari kita jaga dan perkuat integrasi nasional untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.